Shalom, kasih Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Perenungan kita kali ini adalah, apakah seorang Kristen itu? Apakah seorang Kristen itu bukan apa yang ia lakukan, tetapi siapakah dia? Ia adalah seseorang yang di dalam hidupnya Allah telah mengerjakan mukjizat yang tertinggi, mukjizat kelahiran baru, regenerasi rohani. Orang Kristen adalah orang yang dilahirkan dua kali secara harfiah. Dilahirkan pertama kali ketika ia memasuki dunia ini, dilahirkan lagi ketika Kristus memasuki kehidupannya. Dengan dilahirkan dua kali, ia mempunyai dua macam kehidupan. Kehidupan yang ia terima dari orang tuanya pada kelahirannya yang pertama, dan kehidupan yang ia terima dari Allah kepada kelahirannya yang kedua. Yang pertama adalah manusiawi dan fana, yang kedua adalah ilahi dan kekal. Dengan kata lain, orang Kristen mempunyai dua sifat yang berbeda. Sifat lama, produk dari kelahirannya yang pertama, dan suatu sifat baru yang dimasukkan ke dalam dia pada kelahirannya yang kedua. Tetapi kelahiran hanyalah suatu awal. Pertumbuhan mengikutinya sebagai proses yang normal, asalkan syarat-syarat untuk pertumbuhan itu dipenuhi. Hal ini berlaku bagi sifat baru, yaitu rohani orang Kristen, maupun sifat lamanya, sifat manusiawi. Keduanya mempunyai tuntutan-tuntutan untuk pertumbuhannya. Seseorang makan, mendapatkan istirahat dan olahraga yang tepat, dan ia bertumbuh. Jika ia menolak makanan, melalaikan istirahat dan olahraga, tubuhnya pasti menderita. Demikian juga halnya sifat baru memerlukan makanan dan istirahat dan olahraga untuk menjadi kuat dan sehat, untuk tumbuh dengan normal. Menyedihkan apabila seorang anak tidak dapat tumbuh secara fisik dan mental. Jauh lebih menyedihkan apabila seseorang Kristen gagal bertumbuh secara rohani. Orang-orang dewasa yang tetap jadi bayi-bayi rohani merupakan persoalan yang sama seriusnya seperti mereka yang tidak dapat bertumbuh dalam bidang-bidang lainnya. Sifat baru hidup dari firman Allah yang merupakan susu dan roti dan dagingnya. Hal itu dijalankan dengan doa, kesaksian, dan pelayanan. Hal itu terletak di dalam ibadah dan persekutuan. Sifat baru memerlukan ini semua bila diikuti dengan konsisten untuk menghasilkan orang Kristen yang dewasa. Dan sebaliknya, betapapun keras seorang Kristen berjuang untuk menempuh apa yang disebut kehidupan yang baik, ia gagal mencapai kedewasaan rohani yang sehat dan hidup jika ia mengabaikan firman Allah, berbakti kepada Allah, persekutuan, doa, dan pelayanan. Suatu pengamatan yang penting, kelahiran dan pertumbuhan bukanlah hal yang dialami secara sadar. Seseorang mengetahui bahwa ia dilahirkan bukan karena ia ingat akan apa yang dialaminya, tetapi oleh karena sekarang ia hidup. Ia tahu bahwa ia bertumbuh bukan karena ia merasakannya, tetapi dengan membandingkan keadaannya sekarang dengan keadaannya di masa yang lalu. Orang Kristen mengetahui bahwa ia dilahirkan kembali bukan karena ia mempunyai beberapa pengalaman emosional yang tiba-tiba, walaupun sebagian orang mengalaminya, tetapi karena ia hidup secara rohani sekarang. Bukan karena ia dapat mengingat kembali suatu masa ketika sesuatu terjadi atas dirinya, walaupun sebagian orang dapat mengingatnya, tetapi karena Allah sekarang bersifat pribadi dan nyata kepadanya, karena ia sekarang mempercayai Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhannya. Dengan tanda yang sama ia mengetahui bahwa ia sedang tumbuh secara rohani, bukan karena ia merasakan prosesnya sedang terjadi, tetapi karena keadaannya sekarang dibandingkan dengan keadaannya di masa yang lalu. Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.